Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Marseila, NPM 21142, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dengan dosen pengampu saya, Ibu Maharani Farah Putri, Kulalayan SHMKN. Saya di sini sendiri membahas atau menjelaskan fenomena praktek pembayaran denda cerai dalam sistem perkawinan masyarakat adat Dayak Ngajok, Palangkaraya. Jadi, tradisi perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Ngajok itu memiliki keunikan tersendiri dibandingkan lingkungan masyarakat adat lainnya di Indonesia. Salah satunya menjadi khas adat perkawinan adalah praktek perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam hukum adat Dayak dijadikan dasar dalam hal perjaminan hak atas harta dalam perkawinan. Terdapat identitas para mempelai yang di dalam perjanjian kawin tersebut ada denda atau saksi adat yang dibebankan kepada pihak yang bersalah atau menjadi penyebab dalam perceraian. Adapun makna dari klausa saksi adat dalam perjanjian kawin ini diharapkan untuk dapat mempersulit dan menjadi pasangan yang menikah berpikir ulang kali untuk bercerai. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mempersulitkan terjadinya perceraian. Dalam konteks masyarakat adat Dayak Ngajok di Kalimantan Tengah ada 6 tahap tata cara perkawinan, yang mana salah satunya tahapnya adalah suatu perjanjian perkawinan yang menjadi bagian pada tahap kaja pangkul atau pertunangan pertama yang dilanjutkan dengan kaja misek atau maja misek. Pertunangan kedua, salah satu hal yang diperjanjikan adalah dengan adanya denda bagi yang mengingkari, termasuk nanti mengingkari perjanjian itu sendiri atau menceraikan. Denda cerai dalam masyarakat adat Dayak Ngajok di Kalimantan Tengah merupakan suatu konsep mempersukar perceraian melalui mekanisme adat Dayak dengan penetapan sanksi dan adanya penegakan hukum adat melalui mekanisme kelembagaan adat. Tradisi masyarakat adat Dayak yang diatur dalam hukum adat Dayak pasal 3 tentang Singer Hatulang Belum, yaitu denda perceraian sepihak, dan pasal 4 Singer Hatulang Palekak sama handak, denda perceraian atas kehendak bersama. Adapun denda perceraian sepihak antara lain: pertama, sesuai dengan perjanjian kawin; kedua, mantir adat dapat menambahkan atau memberatkan denda setinggi-tingginya 30 kati kepada pihak yang bersalah jika dipandang perlu; ketiga, jika ada anak maka harta bersama dibagi antara pihak yang tidak bersalah dan anak. Sedangkan denda bagi perceraian atas keinginan bersama adalah membagi harta bersama sesuai perjanjian kawin. Jika ada anak, maka harta menjadi hak anak semua. Jika tidak ada anak, maka harta dibagi bersama. Saat ini sanksi yang diberikan kepada pihak yang bersalah adalah berupa denda uang atau rupiah yang besarannya berbeda-beda tergantung daripada perjanjian kawin yang telah disepakati. Kemudian dalam konsep hukum yang berlaku di Indonesia ada akibat hukum yang akan diterima baik dari pihak suami ataupun istri yang menghendaki terjadinya perceraian tersebut. Dalam hal ini pasal 149 KHI. Denda cerai adat Dayak Ngajok merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak Ngajok yang dimana dilestarikan dan dibudayakan dalam proses perkawinan adat. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan diadakan untuk mengatur dan menentukan hal-hal yang dianggap sebagai suatu masalah di masa depan rumah tangga. Dalam pengadilan adat maupun pengadilan agama, itu biasanya tidak disinggung perihal masalah adat di pengadilan maupun sebaliknya. Sekalipun ada, itu tidak ada pengaruhnya dalam putusan. Artinya jika sepasang suami istri menikah dengan hukum adat dan juga hukum Islam, maka ada dua akibat hukum pula yang akan mereka jalani. Bagi umat muslim yang menikah dengan jalan adat Dayak Ngajok
Dalam hal ini didenda cerai kemudian menikah juga melalui agama yang disahkan oleh negara itu, sebagaimana dalam penerapan URF dan teori reception in controvertible. Maka hal ini bisa dan dibolehkan dilakukan walaupun akhirnya terjadi konsekuensi dualisme yang akan dihadapi sepasang suami istri karena fakta di dalam lapangan dan realistisnya hukum yang terjadi antara hukum adat dan hukum Islam berjalan dengan hukum masing-masing, baik hakim maupun damang selaku kepala adat dalam putusan yang tidak terpengaruh oleh nahar hukum lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.